Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu, DIM 18030011, Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna Rizania atau dipanggil biasanya dengan Risna. Saya adalah ibunda dari Nazala Alfat Perdana, Bukhari 4 atau setara kelas 4 SD di Homeschooling Bandung atau Sahabat Anak Indonesia. Kami tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, dan sudah melakukan homeschooling di rumah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Baik, di sini saya akan berbincang bersama Bu Risna mengenai homeschooling. Audio Jungle. Audio Jungle. Izin bertanya ya Bu sebelumnya. Nah, alasan Ibu memilih homeschooling gitu. Sedangkan kan sekarang tuh ada juga pendidikan formal. Kenapa Ibu memilih homeschooling itu, Bu? Baik, jadi pemilihan untuk homeschooling ini bukanlah pemilihan sekolah yang memang tidak kami lakukan berdasarkan banyak pertimbangan. Karena sebelumnya Nazala itu sudah pernah bersekolah formal selama 2 tahun di salah satu sekolah dasar di Depok. Namun pertimbangan kami yang utama adalah kondisi pandemi. Jadi di bulan Maret 2020 ketika mulai pandemi, saya dan suami itu berpikir untuk kita memiliki alternatif solusi dalam hal pendidikan. Karena memang kami sudah memprediksi bahwa vaksin maupun availability dari vaksin itu masih sangat lama gitu ya, terutama karena kondisi pandemi. Jadi kami melihat alternatif solusi lainnya selain sekolah online formal yang online gitu ya. Karena memang pada waktu awal pandemi Nazala sempat bersekolah formal namun online di sekolahnya. Nah, jadi ketika mulai pembelajaran online, saya selaku orang tua, saya dan papanya melihat masih banyak sekali gaps, terutama dalam hal materi pembelajaran dan bagaimana kesiapan dari sekolah pada waktu online. Di samping itu juga kesibukan dari saya dan papanya pada waktu melakukan pembelajaran bersama dengan Nazala. Jadi itu sih salah satu kendalanya. Nah, di samping itu juga pada waktu itu kebetulan ayahnya itu sedang melanjutkan studi di Kuala Lumpur, Mas Wahyu. Jadi banyak faktor gitu. Nah, kami melihat kemungkinan kita akan melakukan bolak-balik dari Kuala Lumpur ke Indonesia pada waktu itu. Nah, namun karena kondisi pandemi, kami kan tidak mungkin ya Nazala ini bersekolah formal gitu. Jadi setelah memasuki kelas 3, jadi sebelum kelas 3 tuh kami sudah mencabut Nazala dari sekolah formalnya karena memang kok kayaknya pandemi ini akan berjalan lama nih ya gitu, dan kendalanya karena papahnya sedang studi di luar, kemungkinan kita akan menetap juga gitu pada waktu itu ya di Kuala Lumpur. Jadi karena memang keterbatasan untuk availability sekolah formal yang memang biasanya kan menuntut absensi ya gitu, dan agak sulit gitu kayaknya kalau kondisi pandemi kok kayaknya nggak memungkinkan. Sementara online pun juga saya kurang setuju gitu dengan sekolah online-nya gitu Iya, ya. iya benar, Bu. Iya, jadi akhirnya kami memutuskan untuk homeschooling mandiri pada waktu awalnya. Jadi belum bergabung dengan homeschooling SAI gitu, mandiri ya selama Iya, benar. 1 semester gitu. Nah, jadi awal mula kami memutuskan homeschooling mandiri itu orang tua dan saya dan papahnya yang benar-benar kita menyelenggarakan pendidikan untuk anak gitu. Dan kita bikin sendiri nih kurikulumnya based on kurikulum 2013 ya. Iya, iya. Dan kami mendaftarkan Nazala ke PKBM awal mula begitu. Nah, namun setelah berjalan 1 semester, kebetulan saya
melihat kok kayaknya Nazala perlu komunitas nih yang memang berisi teman-teman sebaya gitu. Kayak karena akan lebih menunjang dia nih pembelajarannya apabila interaksinya mungkin boleh online, namun mungkin akan lebih enak kalau ada teman-teman sebaya gitu. Akhirnya saya menemukan komunitas ini ya, Homeschooling Bandung ini atau SAI ini, Sahabat Anak Indonesia, dan akhirnya saya bergabung di situ ketika Nazala di kelas 3 semester 2. Jadi dia melakukan homeschooling bersama dengan SAI itu pada waktu di semester 2, kelas 3, Dua, terus tiga. begitu. Ya. Oke. Mm-mm. Kalau misalkan homeschooling tersendiri itu Bu, misalkan siapa yang mengajar homeschoolingnya gitu Bu? Apakah emang Gitu ada ya. gurunya atau gimana? Baik, jadi karena kami pernah melakukan 2 metode ya. Yang pertama homeschooling mandiri, otomatis itu pembelajaran dilakukan seluruhnya oleh orang tua. Jadi orang tua yang membuat semua kurikulumnya gitu, ceritanya gitu. Baik. Nah, nanti kami bekerja sama dengan PKBM, kita akan mungkin ada penilaian ya, ada penilaian akhir yang biasanya akan diberikan dan disepakati nih seperti apa sistem penilaiannya, bisa berupa portofolio atau misalnya ujian. Pada waktu kami bergabung di PKBM ketika homeschooling mandiri itu di semester 1 itu berupa portofolio. Jadi yang kami lakukan, kami mengumpulkan tugas-tugas yang Nazala lakukan pada waktu bersekolah gitu ya. Nah, kalau di homeschooling SAI ini kebetulan sudah ada materi pembelajarannya gitu ya, dan kemudian sudah ada tutor juga yang memang sudah lebih terstruktur ya kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi di kelas 3 semester 2 tuh dia sudah mulai ketika masuk dia sudah paham nih ada strukturnya. Jadi bahwa ada latihan pekanan begitu. Kemudian ada UTS, ada UAS gitu. Sama sih Mas gitu. Cuma memang pembelajarannya juga dilakukan oleh orang tua. Nah, namun untuk beberapa mata pelajaran terus terang di kelas 4 saya menambahkan tutor untuk terutama untuk pelajaran matematika begitu. Oke. Nah, kalau misalkan kita ingin mendaftar homeschooling itu gimana Bu caranya Bu? Kalau mendaftarkan homeschooling itu tergantung ya gitu. Kalau misalnya mungkin bagi mereka yang memang melakukan homeschooling secara mandiri, mungkin bisa langsung biasanya mendaftarkan diri ke PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. Di setiap kota itu ada gitu ya. Dan itu nanti bisa dicek di Dinas Pendidikan masing-masing kota. Itu yang saya lakukan pada waktu awalnya. Nah, namun kalau misalnya bergabung dengan komunitas, misalnya seperti yang dilakukan oleh Sahabat Anak Indonesia, maka bisa langsung mendaftarkan ke komunitas tersebut gitu, ke yayasan ya, sudah berupa yayasan gitu ya. Dan untuk masalah legalitasnya mungkin untuk pendidikan juga nanti akan difasilitasi untuk didaftarkan kembali ke PKBM yang biasanya bekerja sama dengan yayasan tersebut, gitu. Nah, kalau untuk usianya Ibu, itu tuh ada batasannya nggak? Kayak misalkan usia berapa mulai bolehnya gitu? Homeschooling ya. Ya, homeschoolingnya. Eh, Kalau homeschooling sih, kalau yang sudah berjalan itu ada yang dari usia PAUD ya gitu. Tapi memang kalau untuk di kalau homeschooling itu kan biasanya pembelajaran itu memang ya bisa dilakukan di usia kapanpun ya sebenarnya. Tapi yang Oke. dilakukan oleh SAI ini dari usia PAUD gitu. Namun untuk legalitasnya pendaftarannya mungkin ya untuk ujian nanti, ujian nasionalnya gitu ya, biasanya didaftarkannya mulai kelas 4 SD di PKBM yang bekerja sama dengan SAI. Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk ijazahnya gitu Bu, apakah emang mendapatkan ijazah juga gitu Bu? Kalau misalnya memang orang tua, ini balik lagi ya, karena ini adalah pendidikan non formal. Kalau misalnya orang tua memang menginginkan ijazah yang legal, maka bisa mengurus sebenarnya, tapi memang harus mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh baik PKBM maupun komunitas yang tergabung, Mas, gitu. Jadi itu bisa mendapatkan legalitas untuk ijazahnya, seperti itu. Nanti juga ikut ujian juga, namun mungkin ujiannya ujian paket A gitu ya.
Mm-mm. Oke. Nah, Bu, bagaimana pandangan Ibu? Kan banyak orang yang berpendapat bahwasanya homeschooling itu mahal gitu. Nah, itu kayak gimana, Bu? Apakah emang benar mahal atau seperti apa gitu, Bu? Oke, baik. Kalau mengenai mahal atau tidaknya, itu sebenarnya relatif tergantung kapasitas dari orang tua. Namun, apabila kita melihat sekarang alternatif homeschooling itu sudah ada banyak sekali, gitu. Jadi, misalnya seperti yang dilakukan oleh homeschooling HI ini, biasanya kalau untuk biayanya sih menurut saya relatif terjangkau ya, gitu. Mhm. Karena memang, kita juga difasilitasi oleh banyak sekali, Zoom meeting misalnya, Zoom meeting setiap minggu dan, juga UTS, UAS gitu ya, dan juga latihan pekanan yang memang difasilitasi oleh para tutor. Jadi menurut saya dengan harga seperti yang ditawarkan oleh saya sebenarnya relatif sangat terjangkau gitu dibandingkan dengan sekolah formal. Namun mungkin ada beberapa orang tua misalnya seperti saya gitu ya, saya melihatnya homeschooling itu bukan hanya ketika kita bergabung dengan komunitas. Jadi ketika di rumah pun anak-anak juga bisa kita berikan muatan lainnya, misalnya tambahan-tambahan tutor gitu ya, misalnya yang bisa membantu anak dan itu biasanya relatif juga gitu, tergantung dari kapasitas orang tuanya sih, Mas, gitu. Nah, mahal atau tidaknya ya tergantung dari banyaknya tambahan materi yang mau kita berikan kepada anak gitu. Kebetulan kalau untuk Nazala, saya sistemnya kompensasi aja sih gitu. Jadi, budget yang biasanya kami, sediakan untuk sekolah formal, dibandingkan sekolah homeschooling ya, tentunya lebih murah homeschooling ya. Namun, apabila ada, ekstra, maka kami akan salurkan ke, eee, tambahan materi yang mungkin Nazala mau gitu, seperti itu. Nah, untuk menurut Mhm. Ibu sendiri, untuk perkembangan yang didapat selama homeschooling itu seperti apa gitu, Bu? Oke, jadi kalau dari yang saya lihat pada waktu sekolah online itu biasanya anak harus menyesuaikan dengan kapasitas di kelas yang cukup banyak muridnya, biasanya 20 sampai 25 orang gitu ya, misalnya dalam satu kelas. Sementara pada waktu homeschooling ini kan memang pendidikannya dibuat custom ya Mas ya. Ya, Jadi pembelajarannya dilakukan oleh orang tua gitu dengan anak. Namun memang hanya, ya ketika pada waktu Zoom meeting aja nih, misalnya dengan teman-teman, dia bisa berinteraksi juga dengan teman-teman. Nah, pada waktu berinteraksi karena memang, kelasnya tidak begitu besar, maka anak punya kesempatan untuk bisa mengeksplorasi hal-hal yang menurut mereka menjadi minatnya, itu sih yang saya lihat. Nah, keunggulannya kalau untuk, ketika bergabung dengan SAI ini, Nazala lebih senang karena dia bisa mengkombinasikan, sistem, teknologi gitu ya. Jadi dia ya, mulai bisa dia senang sekali untuk bisa mempresentasikan sendiri gitu ide-idenya, yang menurut saya mungkin itu menjadi salah satu keterbatasan ketika, sekolah formal atau online school gitu ya. Karena, ya. metode pembelajarannya jadi berbeda gitu. Oke, Gitu, baik. pertama dari situ. Jadi kalau di sekolah formal online tuh biasanya pendekatannya masih satu arah atau dua arah atau berupa lecture gitu ya, Ya, Bu. atau tanya jawab saja. Namun ketika di SAI ini Nazala jadi punya kesempatan untuk mengeksplorasi minat bakatnya dia dan juga bisa mempresentasikan ide-idenya sendiri gitu dengan apa yang menurut dia menjadi keunggulan dia, gitu. Di situ sih. Nah, kalau misalkan untuk pelajarannya gitu kan, apakah emang sama yang formal atau gimana, Bu? Saya nonton. Baik, kalau dari pembelajaran, mungkin karena perbedaannya lebih ke kurikulum ya, kurikulum yang digunakan kan 2013, berbeda dengan sekolah formal. Jadi mungkin lebih simpel gitu ya sebenarnya untuk di homeschooling ini. Nah, dan lebih, apa ya, lebih simpel sih kalau saya lihat. Namun, eee, salah satu keunggulannya adalah materi pembelajarannya ini yang saya lihat lebih terintegrasi antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Terutama karena, pendidikan agama Islamnya juga, dikombinasikan gitu loh, masuk juga ke dalam muatannya.
muatan dari pembelajarannya. Jadi anak itu tidak mempelajari satu pelajaran secara terpisah atau integral gitu ya maksudnya, tapi mereka lebih maksudnya secara parsial gitu ya, tapi memang lebih terintegrasi gitu. Jadi itu sih yang saya lihat terutama pada waktu di kelas 3 gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya ya, karena memang ada pelajaran agama Islam gitu ya, misalnya akidah atau misalnya akhlak gitu seperti apa. Apa sih contoh misalnya yang waktu itu saya ingat di kelas 3 nih yang paling kita pernah diskusi gitu ya sama Nazala adalah perilaku Nabi Muhammad yang memang ada di Al-Quran, namun itu sila keberapa yang mencerminkan perilaku tersebut, begitu sih. Jadi memang lebih terintegrasi dan sebagai Muslim ya. Jadi menurut saya itu lebih bisa dijelaskan secara konkret terhadap anak begitu. Oh ya, untuk harinya itu gimana Ibu? Kalau misalkan harinya? Harinya, Iya, hari belajarnya gitu ya. dari belajarnya Bu. Oke, kalau hari belajarnya itu, kalau yang biasa dilakukan setiap hari ya, gitu. Jadi setiap hari, namun porsi dari kegiatan belajarnya itu memang lebih fleksibel, menyesuaikan kegiatan anak, gitu. Jadi ada kalanya dia lagi ingin eksplorasi untuk mencari data-data atau informasi, biasanya dia akan meluangkan waktu belajarnya lebih banyak daripada hari lainnya. Namun apabila misalnya dia lagi ada banyak kegiatan, misalnya ada tambahan les gitu ya atau yang lain gitu ya, misalnya kursus misalnya seperti itu, maka dia akan menyesuaikan mungkin akan lebih sedikit. Seperti itu sih Mas. Jadi fleksibilitas waktunya lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan sekolah formal. Berarti Ibu Ibu daftar ke homeschooling Kak, berarti atas kesepakatan anak sama orang tuanya mungkin ya Bu ya. Iya, betul betul betul. Jadi pada waktu di awal itu ketika dia ingin melanjutkan kelas 3 ya, Iya. kami bertiga itu kita diskusi gitu. Jadi pertama kita memaparkan dulu kondisinya. Pertama ini kondisi pandemi. Kondisi pandemi itu kita belum tahu nih sampai berapa lama. Itu sih saya sampaikan. Nah, antisipasinya kamu masih maunya apakah mau lanjut tetap di formal school atau kamu tetap ingin lanjut tapi dengan sistem pendidikan yang lebih berbeda gitu. Nah, itu saya sampaikan kepada anak. Di samping itu saya sampaikan perbedaannya seperti apa. Jadi pada waktu itu karena Nazala belum paham ya homeschooling itu seperti apa mah gitu. Terus aku gimana ketemu dengan teman-teman bagaimana. Pertama saya bilang, kamu nggak akan ketemu teman-teman kamu lagi, saya bilang gitu. Tapi kalau secara sosial, kamu masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman, saya bilang gitu. Karena dia juga punya keterikatan juga ya dengan teman-teman di kelasnya. Nah, saya sih melihat pada waktu itu pandemi itu sama sekali kan kita juga nggak bisa keluar ya Mas ya. Ya, Gitu, jadi saya bilang kondisinya akan tetap sama, kita juga nggak bisa keluar karena social distancing pada waktu itu. Jadi kondisinya akan tetap sama, namun metode pembelajarannya akan lebih berbeda karena mama dan papa yang akan lebih in charge untuk pendidikannya. Jadi Nazala nanti akan belajar bersama mama dan papa di rumah dan kita akan lebih banyak eksplorasi gitu. Itu sih yang saya tawarkan di situ. Terus akhirnya, oh gitu ya Maya gitu dia bilang gitu. Iya, misalnya kamu mau belajar tentang serangga, kita bisa pergi ke museum serangga misalnya seperti itu. Itu sih yang waktu itu ya. Jadi saya lebih melihat bahwa metode belajar itu tidak melulu hanya melalui ceramah saja iya benar. gitu. Dan Ngantuk Ibu bisa kalau dilakukan. misalkan ceramah Bu. Iya, ngantuk ya gitu, terutama untuk anak-anak kan gitu. Jadi metode belajar itu bisa diperoleh dari mana aja, saya bilang gitu. Namun yang saya beritahukan kepada Nazala adalah belajar itu it must be fun, Mas. Saya bilang begitu sih, itu mesti menyenangkan gitu. Jadi kamu juga bisa eksplorasi banyak hal. Nah, akhirnya dengan penjelasan seperti itu dia ya udah deh mah aku setuju mah. Benar. Iya. Benar ya gitu. Ya udah gitu. Awal mula sih dia rada
rada sedih gitu ya, "Oh gimana ya aku nanti gak ketemu teman-teman." Ya nggak apa-apa, kalau rindu nanti bisa calling sama teman-teman, saya bilang gitu kan. Nah, tapi mungkin karena memang, di awal ya mungkin adaptasinya, dia masuk kelas 3 semester 2 itu belum ada teman gitu. Jadi dia masih struggling untuk, menyesuaikan, sistemnya. Karena memang pada waktu di kelas 3 semester 2 itu, dia sempat ikut akselerasi materinya, Mas. Jadi karena dia masuk, agak telat ya gitu, jadi, eee, agak telat dia masuk di kelas 3 semester 2 di SAI-nya. Jadi, dia mengejar dulu nih untuk materi semester 1 dan semester 2 di satu semester yang sama. Jadi dia kebayang ya dia ngerjain pelajaran untuk 2 semester, tapi dalam satu semester gitu. Nah, tapi saya coba untuk semangatin, nggak apa-apa, nanti, pelan-pelan aja gitu. Karena banyak proyek yang dia lakukan gitu ya, yang saya juga masih kebingungan pada waktu itu, ini bagaimana sih maksudnya gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kelas 3 selesai, nah ketika memasuki kelas 4 dia udah lebih santai gitu ya, mungkin udah lebih enak sama teman-temannya dan sudah ada teman-teman baru di komunitasnya ini. Jadi menurut saya itu agak membantu dia untuk, aku punya teman mah akhirnya, ya udah gitu. Jadi penyesuaiannya, di awal mungkin tambahan dari dukanya yaitu ya penyesuaian kami, melihat karakter anak dan juga kesibukan kami sebagai orang tua gitu ya, yang juga bekerja juga. Namun juga, melihat dan apa ya, kami berusaha sekali agar dia juga bisa tetap nyaman untuk belajar gitu loh, dan belajar juga bukan hal yang menjadi keterpaksaan gitu, tapi karena dia memang seneng gitu. Itu sih Mas Wahyu. Ya, Bu. Kesimpulannya, Bu Risna memulai homeschooling mandiri pada saat Najala kelas 3 SD semester 1 menggunakan kurikulum 13. Kemudian Ibu Risna menyekolahkan Najala ke homeschooling komunitas yang berada di Bandung yang bernama SAI Bandung. Bu Risna menyekolahkan Najala atas kesepakatan bersama, kesepakatan antara orang tua dan anaknya. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan. Karena sebelumnya Ibu Risna menjelaskan terlebih dahulu tentang homeschooling kepada Najala. Awalnya Najala takut akan kehilangan temannya, akan tetapi sekarang Najala mempunyai teman. Untuk biaya homeschooling sebenarnya tidak terlalu mahal, tergantung kita inginnya seperti apa. Karena kalau misalkan kita ingin ada kegiatan tambahan seperti les, itu akan menambah biaya lagi. Dan untuk homeschooling, anak lebih berkembang karena anak bisa bereksplorasi. Dan untuk homeschooling ini, orang tua menentukan apa yang dibutuhkan oleh anak itu sendiri. Dan waktunya juga tidak terbatas, maksudnya bisa kapanpun, tidak seperti sekolah formal. Mungkin cukup sekian perbincangan kami mengenai homeschooling. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih kepada Bu Risna yang sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga yang telah menonton video kami. Mungkin kita akan ketemu di lain waktu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.